Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurrohma. Saya dari IKA 1 dengan NIM 208231012. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4, yang dimana kelompok 4 ini akan memaparkan tentang perspektif positivisme dalam filsafat. Oke teman-teman, sebelum lanjut kepada pemaparan, di sini saya akan memperkenalkan beberapa teman saya yang dari kelompok 4. Yang pertama di sini ada Ananda Raihan, lanjut sebelahnya ada saya sendiri, lanjut juga di sana ada Haikal, di sini juga ada Adam sama ada Alifa. Nah, berikut merupakan teman-teman saya yang akan memaparkan tentang perspektif positivisme. Baik, di sini yang pertama ada pengertian. Perspektif positivisme adalah suatu pendekatan dalam filsafat dan sosiologi yang menekankan pentingnya pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empiris dan metode ilmiah. Dalam perspektif positivisme ini juga pengetahuan dianggap sebagai hasil dari penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Nah, perspektif positivisme ini juga menekankan pentingnya rasionalitas dan logika dalam pengembangan pengetahuan. Apa itu komunikasi? Paradigma positivisme mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses linier atau proses sebab akibat yang mencerminkan pengirim pesan untuk mengubah pengetahuan penerima pesan yang pasif. Batasan komunikasi pada paradigma ini berlangsung satu arah yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang kepada seseorang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa itu metode alam? Metode ilmu alam dalam positivisme adalah pendekatan yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan. Metode ini didasarkan oleh prinsip-prinsip positivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan empiris dan pengujian yang sistematis. Baik, berlanjut kepada sejarahnya. Positivisme dibidangi oleh dua pemikir Perancis, yang pertama Henri Saint-Simon dan yang kedua muridnya Auguste Comte. Henri merupakan penggagas utama, sedangkan Comte adalah penerus dan pengembang gagasan utama. Auguste Comte membangun studi ilmiah terhadap masyarakat atau sosiologi yang berdasarkan prinsip studi ilmu-ilmu alam. Positivisme dikembangkan Comte guna melawan filsafat negatif dan destruktif dari para filsuf pencerahan, yaitu para filsuf yang masih bergelut dengan hayalan metafisika. Gagasan dasar Comte dapat dikenali dari pemikirannya mengenai 3 tahap perkembangan sejarah manusia. Yang pertama ada teologis, yaitu manusia memahami gejala-gejala alam sebagai hasil campur tangan langsung kekuatan ilahi. Lalu yang kedua ada metafisik, yaitu manusia memahami gejala alam diyakini berjalan berdasarkan prinsip-prinsip metafisika yang dihasilkan melalui pemikiran spekulatif. Lalu yang ketiga ada positivis ilmiah, yaitu manusia memahami kehidupan dan semesta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gagasan positivisme. Positif berarti apa yang berdasarkan fakta objektif. Secara tegas, yang positif berarti yang nyata, yang pasti, yang tepat, yang berguna, serta yang mengklaim memiliki kesahihan mutlak. Kebalikan dari yang positif adalah yang hayal, sinrik, yang meragukan, indecision, yang kabur, vague, yang sia-sia, al-syuk, dan yang mengklaim memiliki kesahihan relatif. Lanjut, dualisme positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat ilmu yang didasarkan atas keyakinan atau asumsi-asumsi dasar. Contohnya ontologi, realisme, epistemologi. Dualisme. Yang ketiga, metodologi eksperimental. Positivisme logis. Positivisme Comte meyakini bahwa pengetahuan kita tentang dunia hanya dimungkinkan melalui pengalaman indrawi. Kita tahu tentang langit karena kita mengalami langit itu. Sebagaimana adanya, prinsip ini diubah oleh kaum positivisme logis bahwa pengetahuan kita tentang dunia hanya dimungkinkan melalui bahasa. Berikut ini dikemukakan beberapa prinsip dasar positivisme logis. Yang pertama, ada menolak perbedaan ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, menganggap pernyataan-pernyataan yang tidak dapat diverifikasikan secara empiris, seperti etika, estetika, agama, metafisika, sebagai nonsens. Yang ketiga, berusaha menyatukan semua ilmu pengetahuan di dalam satu bahasa ilmiah yang universal. Yang keempat, memandang tugas filsafat sebagai analisis atau kata-kata atau pernyataan-pernyataan.
Untuk catatan akhirnya dapat kita simpulkan ya bahwa perspektif positivisme ini adalah suatu pendekatan dalam filsafat dan sosiologi yang menekankan bahwa pentingnya pengamatan empiris, metode ilmiah dan pengetahuan. Halo teman-teman, setelah pemaparan beres ya dari awal sampai akhir sampai sekarang, barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan, boleh banget ya. Atau teman-teman semua masih kebingungan gitu terhadap perspektif positivisme ini itu kayak gimana. Nah, boleh banget ya di kolom komentar aja kalian ketik tentang keluh kesah kalian, atau boleh kalian tuh menambahkan apa aja, pokoknya boleh banget lah. Nah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 Ilmu Komunikasi 1 pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada salah atau kata dan salah ketik atau typo dari kelompok kita. Pokoknya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.